Terima kasih telah klik video ini. Putra, seorang pemuda 19 tahun asal Klaten, Jawa Tengah, tiba di Jepang dengan harapan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan kampung halamannya dengan tekad untuk bekerja keras dan mengirim uang kepada keluarganya. Jepang, dengan segala kemajuan teknologinya, sangat berbeda dari apa yang ia bayangkan. Meski begitu, Putra merasa terinspirasi untuk menjalani kehidupan barunya, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Ia bekerja sebagai koki di sebuah restoran kecil di pinggiran kota Tokyo. Kehidupan barunya tidak mudah, dan setiap hari ia harus berhadapan dengan berbagai kesulitan. Mulai dari bahasa, perbedaan budaya, hingga kesepian yang menyelimuti dirinya di negeri asing. Di restoran tersebut, Putra bertemu dengan Iyum, seorang gadis Jepang yang bekerja sebagai pramusaji. Iyum memiliki kepribadian yang ceria, ramah, dan selalu membantu para pekerja, termasuk Putra yang masih canggung dengan bahasa Jepang. Meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda, Iyum selalu mencoba mengajarkan Putra bahasa Jepang dengan sabar. Setiap kali Putra kesulitan mengucapkan kata-kata yang benar, Iyum dengan senang hati membantunya. Kebaikan Iyum membuat Putra merasa diterima, meskipun ia jauh dari rumah. Awalnya, hubungan mereka hanya sebatas teman kerja. Namun, seiring waktu, Putra mulai merasa ada ikatan yang lebih dari sekadar persahabatan. Iyum selalu ada untuknya, baik ketika ia merasa kesulitan dengan pekerjaan maupun ketika ia merasa kesepian di negeri yang asing. Putra merasa senang setiap kali berbicara dengan Iyum, karena dia merasa ada kedekatan yang sulit dijelaskan. Iyum tidak hanya mengajarinya bahasa, tetapi juga berbagi cerita tentang kehidupannya, membuat Putra merasa lebih dekat dengan budaya Jepang. Ia merasa seolah-olah ada dunia baru yang terbuka baginya, dunia yang bisa ia jelajahi bersama Iyum. Namun, meskipun kedekatan mereka semakin dalam, Putra merasa canggung dengan perasaan yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Ia menyadari bahwa ia mulai jatuh cinta pada Iyum, tetapi ia ragu untuk mengungkapkannya. Putra khawatir jika perasaan itu hanya akan merusak hubungan mereka yang sudah terbentuk dengan baik. Ia takut Iyum tidak akan membalas perasaannya karena mereka berasal dari dua dunia yang sangat berbeda. Di sisi lain, Iyum terlihat selalu hangat dan perhatian, tetapi Putra tidak bisa membacanya lebih jauh. Setiap kali ia ingin mengungkapkan perasaannya, kata-kata itu selalu tertahan di tenggorokannya. Di tengah kebingungannya, Putra mulai melihat tanda-tanda bahwa Iyum mungkin juga merasakan hal yang sama. Terkadang, Iyum menatapnya dengan cara yang berbeda, lebih lembut, seolah-olah ada sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan di balik matanya. Namun, karena ketakutannya terhadap perbedaan budaya dan kekhawatirannya tentang apa yang akan terjadi pada hubungan mereka, Putra terus memendam perasaannya. Suatu malam, setelah mereka selesai bekerja, Iyum mengajak Putra untuk berjalan-jalan di taman. Suasana malam yang tenang dengan cahaya rembulan menciptakan atmosfer yang hampir magis. Iyum, yang biasanya ceria, tampak lebih serius malam itu. Mereka duduk di bangku taman, berbicara tentang kehidupan mereka masing-masing. Iyum menceritakan kesulitan yang ia hadapi dalam keluarganya yang sangat menuntut, sementara Putra menceritakan tentang kehidupannya di Klaten dan bagaimana ia merasa kesepian di Jepang. Dalam percakapan itu, mereka semakin dekat, berbagi mimpi dan harapan untuk masa depan. Tapi, ketika Putra hendak mengungkapkan perasaannya, ia tiba-tiba merasa takut. Iyum menatapnya dengan penuh perhatian, dan Putra merasa seolah-olah dunia di sekeliling mereka menjadi hening. Dalam sekejap, ia merasakan keraguan yang sangat besar. Apakah ini saat yang tepat? Pikirnya. Namun, sebelum ia sempat berkata-kata, Iyum menggenggam tangannya dengan lembut. Putra, kamu tahu kan, aku merasa sangat dekat denganmu. Tapi, aku juga takut tentang masa depan kita, kata Iyum dengan suara lembut. Putra terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tak menyangka Iyum merasakan hal yang sama, tetapi kata-kata itu juga semakin membuatnya bingung. Apa yang kita lakukan sekarang? Tanya Putra, berusaha mencari jawaban atas perasaan yang sama-sama mereka pendam. Tetapi, suasana malam itu membuat mereka berdua terdiam, seolah saling mencari kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan perasaan mereka. Ketegangan di antara mereka semakin terasa, dan meskipun ada perasaan cinta yang kuat, Putra dan Iyum tahu bahwa hubungan mereka tidak akan mudah. Namun, saat itu,
mereka berdua memutuskan untuk tidak terburu-buru. Mereka ingin melangkah perlahan, menghadapinya bersama-sama, meski banyak halangan yang harus dihadapi. Setelah pertemuan yang penuh ketegangan dengan keluarga Iyum, hubungan Putra dan Iyum tampak semakin kuat, meskipun masih banyak hambatan yang harus mereka hadapi. Meskipun ibu Iyum memberikan restunya, Putra dan Iyum tahu bahwa masalah belum sepenuhnya selesai. Putra merasa semakin tertekan oleh situasi yang ada. Ia tahu bahwa masih banyak orang di sekitar Iyum yang belum menerima hubungan mereka, dan ia harus terus berjuang untuk mendapatkan tempat di hati keluarga Iyum. Suatu malam, setelah beberapa hari berlalu, Iyum mengundang Putra untuk pergi ke sebuah kafe yang terletak di pusat kota Tokyo. Tempat itu cukup sepi, dan suasana yang tenang memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara lebih leluasa. Iyum tampak lebih serius malam itu. Ia mengungkapkan bahwa ia merasa terperangkap antara cintanya pada Putra dan kewajiban kepada keluarganya. Aku ingin sekali bersamamu, Putra. Tapi aku merasa seperti aku tidak bisa memenuhi harapan keluargaku, kata Iyum, suaranya penuh keraguan. Putra mendengarkan dengan seksama, menyadari bahwa Iyum sedang berada di persimpangan jalan yang sulit. Ia meraih tangan Iyum, berusaha memberikan kenyamanan. Aku tahu ini tidak mudah. Tapi aku akan berusaha membuatmu bahagia. Tidak peduli apa yang terjadi, aku akan selalu ada untukmu, kata Putra dengan penuh keyakinan. Iyum menatapnya dengan mata yang penuh emosi, dan untuk pertama kalinya, mereka berdua berbicara tanpa hambatan, berbagi perasaan dan kekhawatiran yang selama ini mereka pendam. Pada malam itu, mereka berdua sepakat untuk tidak menyerah pada hubungan ini, meskipun tantangan yang akan datang semakin besar. Mereka tahu bahwa perjalanan mereka akan penuh dengan ujian, tetapi mereka berkomitmen untuk saling mendukung dan menghadapi segala hal bersama. Namun, masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Putra menerima kabar buruk. Pihak perusahaan tempat ia bekerja mengancam akan mengirimnya pulang ke Indonesia karena masalah administrasi yang berhubungan dengan status pekerjaannya. Putra merasa sangat tertekan. Ia tahu, jika ia dipulangkan, hubungan dengan Iyum akan semakin sulit. Iyum juga merasa khawatir, tetapi ia berusaha untuk tetap tenang dan memberikan dukungan. Putra berusaha keras untuk mencari solusi, berbicara dengan atasan dan mencoba menyelesaikan masalah administratif yang sedang berlangsung. Sementara itu, Iyum selalu berada di sisi Putra, memberikan semangat dan motivasi agar ia tidak menyerah. Meskipun mereka tahu bahwa hal ini bisa berakhir tragis, mereka berdua tetap berusaha untuk menjaga hubungan mereka tetap hidup. Ketegangan semakin meningkat saat Putra mendapat panggilan dari pihak perusahaan yang memberitahukan bahwa keputusan tentang pemulangannya akan segera diambil. Malam itu, Putra merasa cemas dan gelisah. Ia tidak tahu apakah ia akan bisa tetap tinggal di Jepang atau harus kembali ke Indonesia dan meninggalkan Iyum. Rasa takut kehilangan orang yang ia cintai semakin menggerogoti hatinya. Namun, di tengah kekhawatiran itu, Iyum memberi Putra sebuah kejutan yang membuatnya terkejut. Iyum datang ke tempat tinggal Putra membawa berita yang mengubah segalanya. Aku ingin pergi bersamamu, Putra. Aku akan ikut pulang ke Indonesia, kata Iyum dengan tegas. Putra tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia terkejut, sekaligus sangat tersentuh oleh keputusan besar yang diambil Iyum. Kamu serius? Kamu ingin meninggalkan semuanya dan ikut bersamaku? Tanya Putra, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan Iyum. Iyum tersenyum, matanya penuh tekad. Ya, aku serius. Kita tidak bisa terus hidup dalam ketakutan. Aku mencintaimu, Putra. Aku siap untuk menghadapi apapun demi kita. Putra merasa sangat terharu, dan untuk pertama kalinya sejak tiba di Jepang, ia merasa ada harapan yang nyata untuk masa depan mereka bersama. Meskipun perjalanan mereka tidak akan mudah, mereka tahu bahwa mereka bisa menghadapinya bersama. Malam itu, Putra dan Iyum menghabiskan waktu berbicara tentang masa depan mereka. Mereka membicarakan bagaimana kehidupan mereka akan berubah setelah mereka kembali ke Indonesia. Putra tahu, meskipun banyak tantangan yang harus dihadapi, ia tidak lagi merasa takut atau ragu. Dengan Iyum di sisinya, ia siap menghadapi apapun yang akan datang. Keputusan Iyum untuk mengikuti Putra pulang ke Indonesia adalah momen puncak dari hubungan mereka. Meskipun mereka tahu jalan di depan tidak akan mudah, mereka siap untuk menghadapinya bersama.
Cinta mereka, yang sudah teruji dengan berbagai rintangan, akhirnya menemukan titik terang. Mereka berdua yakin bahwa bersama, mereka akan mampu melewati semua tantangan dan membangun masa depan yang bahagia. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan saat Putra dan Iyum menunggu keputusan terakhir dari perusahaan tempat Putra bekerja. Putra sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah administrasinya, namun tampaknya segalanya masih belum jelas. Iyum, yang selalu berada di sisinya, berusaha memberikan dukungan penuh kepada Putra. Namun, semakin lama ia semakin merasa cemas, tidak hanya karena situasi pekerjaan Putra, tetapi juga karena hubungan mereka yang semakin tertekan oleh perbedaan budaya dan harapan keluarga yang masih menghantui. Suatu malam, setelah seharian penuh bekerja dan berdebat dengan pihak perusahaan, Putra akhirnya menerima panggilan yang membuat hatinya berdebar. Ia duduk di ruang kecil tempat mereka biasa berbicara, di samping Iyum yang dengan cemas menunggu kabar. Dengan suara yang sedikit gemetar, Putra mengangkat telepon. "Putra, setelah evaluasi, keputusan akhir telah diambil. Kami akan mengirimkan Anda kembali ke Indonesia dalam waktu dekat. Maaf, kami tidak bisa memperpanjang kontrak Anda," kata suara di ujung telepon. Putra merasa hampa, seperti ada beban berat yang menjatuhkan dirinya. Ia menutup telepon, dan untuk beberapa saat, ia hanya duduk terpaku. Iyum mendekat dan menatapnya dengan tatapan penuh kecemasan. "Apa yang terjadi? Apa mereka memutuskan untuk mengirimmu pulang?" tanya Iyum dengan suara lembut, tapi penuh rasa takut. Putra mengangguk pelan, berusaha menahan emosinya. "Iya, Iyum. Mereka memutuskan begitu saja." Iyum duduk di sebelahnya, menggenggam tangan Putra dengan erat. "Kita akan menghadapi ini bersama. Aku tidak akan membiarkanmu pergi tanpa aku." Putra terkejut mendengar kata-kata Iyum. Ia tahu bahwa Iyum sangat mencintainya, tetapi keputusan untuk meninggalkan Jepang, tanah kelahirannya, adalah sesuatu yang besar. "Iyum, aku tidak bisa membiarkanmu melakukan itu. Kehidupan di Indonesia pasti sangat berbeda. Kamu akan merindukan Jepang, kamu akan merindukan keluargamu," kata Putra dengan penuh rasa bersalah. Namun, Iyum hanya tersenyum dan mengusap rambut Putra. "Aku tidak akan merindukan Jepang, Putra. Aku hanya akan merindukan kamu jika kita terpisah. Aku siap menghadapi apapun asalkan kita bersama." Kata-kata Iyum sangat menyentuh hati Putra, membuatnya merasa lebih kuat. Ia mulai menyadari bahwa meskipun keputusan ini akan membawa banyak perubahan dalam hidup mereka, Iyum benar, mereka akan menghadapinya bersama, apapun yang terjadi. Malam itu, mereka berdua merencanakan masa depan mereka. Iyum memutuskan untuk mengikuti Putra pulang ke Indonesia, meskipun ia tahu tantangan yang menanti. Keluarganya tentu akan kecewa, terutama ibunya, yang berharap Iyum tetap tinggal di Jepang dan menikah dengan pria Jepang. Iyum merasa bingung dan takut, tetapi cintanya pada Putra lebih besar daripada ketakutan itu. Namun, meskipun mereka memutuskan untuk tetap bersama, ketegangan semakin terasa. Keluarga Iyum belum mengetahui keputusan besar yang telah dibuat oleh putrinya. Iyum tahu, saat ia memberitahu orang tuanya bahwa ia akan meninggalkan Jepang untuk mengikuti Putra, itu akan menjadi saat yang sangat sulit. Terutama ibunya, yang sangat berharap agar Iyum tetap di Jepang dan menjalani hidup yang lebih mapan. Pada hari berikutnya, Iyum memutuskan untuk berbicara dengan ibunya. Putra ikut bersamanya, meskipun ia merasa sangat cemas dengan reaksi yang akan mereka terima. Di ruang tamu rumah Iyum, ibu Iyum duduk dengan wajah serius. "Iyum, kamu tidak bisa memutuskan ini begitu saja. Apa yang akan kamu lakukan di Indonesia? Kamu tahu betapa pentingnya hubungan keluarga di Jepang, dan ini bukan keputusan yang mudah," kata ibu Iyum, suaranya penuh kekhawatiran. Iyum menggenggam tangan Putra, dan dengan tegas, ia berkata, "Aku tahu ini tidak mudah, Bu. Tetapi, aku mencintai Putra, dan aku tidak ingin hidup tanpa dia. Aku ingin melangkah bersama Putra, apapun yang terjadi." Ibu Iyum menatap mereka dengan tatapan yang penuh perasaan. Ia terdiam beberapa saat, lalu menghela napas. "Aku tahu kamu sudah dewasa, Iyum. Dan meskipun aku tidak setuju dengan keputusan ini, aku ingin kamu bahagia. Jika kamu yakin, aku tidak akan menghalangi jalanmu." Putra merasa sangat terharu mendengar kata-kata ibu Iyum. Ia tahu,
Meskipun ia merasa tidak pantas, Ibu Iyum memberikan restu dengan cara yang penuh kasih. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu membuat Iyum bahagia dan menjaga hubungan mereka sebaik mungkin. Namun, meskipun mereka mendapatkan restu, perjalanan mereka tidak berakhir di sana. Putra dan Iyum harus menghadapi banyak hal ketika mereka kembali ke Indonesia, terutama bagaimana keluarga Putra akan menerima Iyum yang datang dari Jepang. Mereka tahu, ini adalah ujian besar dalam hubungan mereka. Tetapi, mereka juga tahu bahwa cinta mereka lebih kuat dari segala rintangan yang ada. Kini, Putra dan Iyum bersiap untuk kembali ke Indonesia. Mereka tahu bahwa tantangan besar menanti, tetapi mereka merasa lebih siap untuk menghadapi semuanya. Dengan keyakinan bahwa mereka bisa mengatasi segala hal bersama, mereka siap memulai babak baru dalam kehidupan mereka, membawa cinta mereka yang tulus melampaui batasan-batasan yang ada. Setelah keputusan besar diambil, Putra dan Iyum mempersiapkan perjalanan mereka kembali ke Indonesia. Meskipun mereka berdua sangat antusias untuk memulai hidup baru bersama, mereka tahu bahwa mereka akan menghadapi banyak tantangan di depan. Persiapan untuk meninggalkan Jepang bukanlah hal yang mudah, terutama bagi Iyum yang harus meninggalkan tanah kelahirannya, keluarganya, dan kehidupan yang telah ia bangun selama ini. Namun, cinta mereka membuatnya semakin yakin bahwa ini adalah langkah yang benar. Di sisi lain, Putra merasa cemas tentang bagaimana keluarganya akan menerima Iyum yang datang dari budaya yang sangat berbeda. Meskipun ia tahu bahwa keluarga besarnya di Indonesia cukup terbuka, perbedaan budaya dan bahasa bisa menjadi rintangan yang sulit. Ia merasa tanggung jawab yang besar untuk membuat Iyum diterima oleh keluarganya, dan ia berharap mereka bisa melihat cinta yang tulus antara dirinya dan Iyum. Sebelum berangkat, Iyum dan Putra menghabiskan waktu bersama teman-teman di Jepang, mengucapkan perpisahan dengan penuh haru. Mereka menikmati beberapa hari terakhir di Tokyo, mengenang kenangan indah yang mereka ciptakan selama tinggal di sana. Iyum merasa sedih meninggalkan Jepang, tetapi di sisi lain, ia merasa lega bisa mengikuti Putra pulang ke Indonesia. Ia tahu bahwa ia siap memulai babak baru dalam hidupnya, meskipun banyak ketidakpastian yang menanti. Setibanya di Indonesia, mereka disambut dengan perasaan campur aduk. Keluarga Putra sangat antusias menyambut Iyum, tetapi juga sedikit terkejut dengan keputusan besar yang diambil Putra dan Iyum. Mereka tahu bahwa hubungan ini tidak akan mudah, namun mereka berusaha menerima Iyum dengan tangan terbuka. Proses adaptasi menjadi hal yang tidak bisa dihindari, baik bagi Iyum yang harus beradaptasi dengan budaya Indonesia, maupun bagi keluarga Putra yang belajar memahami perbedaan tersebut. Tantangan semakin nyata saat Iyum harus menyesuaikan diri dengan kehidupan di desa Klaten. Meskipun keluarga Putra sangat baik dan berusaha mendukungnya, Iyum merasa kesulitan dengan perbedaan bahasa dan kebiasaan. Namun, ia berusaha keras untuk belajar dan beradaptasi, dan setiap hari ia merasa sedikit lebih dekat dengan keluarga Putra. Putra, yang selalu ada untuk Iyum, mendampingi setiap langkahnya dengan penuh kasih dan perhatian. Mereka berdua akhirnya berhasil menemukan rutinitas baru. Iyum mulai mengajarkan beberapa kosakata Jepang kepada keluarga Putra, sementara Putra mengenalkan Iyum pada tradisi-tradisi di desanya. Meski banyak hal yang belum mereka pahami, mereka merasa senang bisa saling berbagi dan mengatasi perbedaan bersama. Suasana keluarga yang hangat membuat Iyum merasa diterima, dan ia mulai merasa seperti di rumah sendiri. Di malam yang tenang, setelah makan malam bersama keluarga, Putra dan Iyum duduk berdua di teras rumah, melihat bintang-bintang yang bersinar di langit. "Aku tidak pernah membayangkan hidupku akan seperti ini, Putra," kata Iyum dengan suara lembut. "Aku merasa seperti menjalani hidup baru, denganmu di sisiku." Putra menggenggam tangan Iyum dan tersenyum. "Aku juga, Iyum. Ini mungkin bukan jalan yang mudah, tapi kita akan melalui semuanya bersama." Mereka berdua saling berjanji untuk terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk keluarga mereka yang kini saling menerima satu sama lain. Mereka tahu, meskipun ada banyak tantangan yang harus dihadapi, cinta mereka akan terus menguat. Mereka yakin bahwa meskipun dunia di sekitar mereka bisa sangat berbeda, mereka tetap bisa menciptakan dunia mereka sendiri yang penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Cerita Putra dan Iyum berakhir dengan indah, meskipun perjalanan mereka penuh dengan rintangan dan kesulitan. Mereka berhasil membangun kehidupan baru bersama, saling mendukung dalam setiap langkah,
dan mengatasi segala perbedaan yang ada. Cinta mereka yang tulus dan keteguhan hati mereka untuk tetap bersama membawa mereka menuju kebahagiaan yang sesungguhnya.